Hari itu hujan turun deras di kota. Payung-payung bertebaran di jalanan, dan gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya lampu yang temaram. Di sebuah hotel mewah, suasana resepsi yang seharusnya penuh senyum justru berantakan. Pengantin wanita melarikan diri, meninggalkan Eugene, CEO muda perusahaan ternama, berdiri sendirian di altar dengan jas hitam yang basah oleh keringat dingin. Semua tamu berbisik. Kamera media sudah mengarah ke wajahnya, berharap melihat reaksi dramatis. Namun Eugene hanya menatap kosong. Rahangnya mengeras. Dia pikir dia bisa mempermainkanku. Gumamnya lirih. Sekretarisnya Pak Han panik mendekat. Tuan, wartawan sudah mulai bertanya. Kita tidak bisa membiarkan citra perusahaan jatuh begini. Cari pengganti. Ucapan itu singkat, dingin, namun cukup untuk membuat semua orang terkejut. Pengganti? Eugene menatap para tamu yang mulai sibuk dengan bisik-bisik. Lalu matanya tertumbuk pada seorang gadis di sudut ruangan. Dia tampak asing, sederhana, hanya mengenakan gaun biru tua yang bahkan bukan gaun pesta, lebih mirip gaun kerja. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya polos tanpa riasan mencolok. Nian-nian, dia hadir bukan sebagai tamu penting, melainkan hanya menemani sahabatnya yang kebetulan bekerja di hotel itu. Dia sama sekali tidak menyangka akan menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba Eugene melangkah menghampirinya. Suara langkah sepatu kulitnya menggema. Nian-nian menelan ludah, bingung mengapa CEO ternama itu menatapnya. Kau, Eugene menunjuk. Aku? Nian-nian tergagap. Menikahlah denganku. Suasana meledak. Para tamu menutup mulut, kamera wartawan berkilat-kilat. Nian-nian terpaku, tidak tahu harus menertawakan atau menangis. Apa? Maksud Anda? Suaranya nyaris berbisik. Kau akan menjadi istriku. Saat ini juga, Pak Han hampir pingsan. Tuan, ini gila! Kita tidak bisa sembarangan, namun tatapan Eugene tajam, seperti seseorang yang tidak bisa ditentang. Lebih gila membiarkan semua orang melihat aku ditinggalkan di altar. Gadis ini cukup. Nian-nian merasakan jantungnya berdetak kencang. Diri bahkan tidak mengenal pria ini. Tapi saat mata hitam pekat Eugene menatapnya, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa menolak. Entah karena takut, entah karena rasa penasaran. Baiklah, jawabnya, hampir tidak sadar. Dalam hitungan menit, pendeta dipanggil kembali. Gaun pengantin yang ditinggalkan mempelai wanita sebelumnya dikenakan oleh Nian-nian, meski agak longgar. Wajahnya dipoles seadanya oleh penata rias yang panik. Dan akhirnya, di depan semua tamu, Eugene dan Nian-nian resmi menjadi pasangan suami istri. Aku mengucapkan janji pernikahan ini dengan sepenuh hati, kata Eugene. Matanya menatap Nian-nian. Meski awalnya hanya formalitas, ada sesuatu yang berbeda di suaranya, seolah ia sendiri terkejut oleh ketulusan yang muncul tanpa sengaja. Nian-nian gemetar saat menyebutkan janji yang sama. Tangannya dingin ketika Eugene menggenggamnya. Ciuman singkat di altar mengikat mereka. Kamera wartawan kembali berkilat. Kali ini lebih heboh dari sebelumnya. Setelah semua selesai, Nian-nian menarik napas panjang. Aku bahkan tidak tahu nama lengkapmu. Eugene tersenyum tipis, untuk pertama kalinya sepanjang hari. Kau akan segera mengetahuinya. Aku Eugene, CEO Jung Corporation. Mulai hari ini kau adalah Nyonya Jung. Hati Nian-nian berdebar keras. Bayam paruk has dijinabudan. Dan tanpa sadar Sir Eugene menatapnya sekali lagi. Lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu pada gadis sederhana itu yang membuatnya tidak bisa melepaskan pandangan. Untuk pertama kalinya, dia merasa mungkin pernikahan kilat ini bukan hanya solusi darurat. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah resepsi yang penuh kekacauan itu berakhir, Nian-nian duduk di kursi belakang mobil mewah hitam pekat yang kini membawanya pergi. Hujan masih menetes di kaca jendela. Lampu kota berkilauan melewati pandangannya yang kosong. Dia masih belum percaya. Beberapa jam lalu, dia hanyalah gadis biasa yang hidup sederhana, bekerja paruh waktu di toko buku kecil, dan kini, dia sudah sah menjadi istri seorang CEO ternama. Di sampingnya, Eugene duduk dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tangan kirinya memainkan jam tangan mahal di pergelangan. Aku masih bingung, gumam Nian-nian akhirnya. Suaranya lirih, hampir tertelan suara mesin. Kau tidak perlu bingung, jawab Eugene datar. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Terima saja. Nian-nian menoleh cepat, matanya melebar. Terima saja? Kau pikir ini semudah itu? Aku bahkan tidak mengenalmu.
Ya bagaimana bisa aku menikah dengan pria asing? Tatapan Eugene beralih padanya, dingin namun tajam. Kau bisa menolak tadi, tapi kau tidak melakukannya. Kata-kata itu menusuk. Benar, dia memang tidak menolak. Entah mengapa saat tatapan pria itu menembus matanya di altar tadi, mulutnya tidak bisa mengucapkan kata tidak. Mobil berhenti di depan sebuah mansion megah. Gerbang besi terbuka otomatis, memperlihatkan halaman luas dengan taman yang ditata rapi dan air mancur di tengah. Nian-Nian ternganga, ini rumahmu? Tanyanya tanpa sadar. Mulai malam ini rumah kita, jawab Eugene singkat. Nian-Nian hampir ingin tertawa. Dia bahkan tidak yakin besok akan bangun dengan waras, tapi pria ini sudah menyebut kata rumah kita. Mereka masuk ke dalam. Interiornya mewah, langit-langit tinggi dengan lampu kristal yang berkilauan. Pelayan-pelayan berbaris menyambut, membungkuk dalam. Selamat datang kembali Tuan Muda, selamat datang Nyonya, kata itu membuat Nian-Nian tersentak. Nyonya, aku bukan... Nian-Nian hampir ingin membantah, tapi Eugene sudah menggenggam tangannya erat, lalu menatap para pelayan. Mulai sekarang, perlakukan dia dengan penuh hormat. Dia istri sahku, pelayan-pelayan itu menunduk dalam-dalam. Nian-Nian hanya bisa menundukkan wajahnya, pipinya merona karena situasi yang benar-benar asing. Malam itu, setelah mandi dan berganti pakaian bersih yang entah dari mana sudah disiapkan, Nian-Nian duduk di kamar tamu yang disediakan. Dia memandang bayangannya di cermin. Nian-Nian. What yang nawen? Kau gila? Bisiknya pada diri sendiri, pintu diketuk. Eugene masuk tanpa izin, membawa segelas susu hangat. Aku tidak minum susu, kata Nian-Nian cepat. Aku tahu, jawab Eugene santai. Itu untukmu. Kau tampak terlalu tegang. Nian-Nian terdiam, menatap wajah pria itu. Untuk pertama kalinya, dia melihat sisi lain Eugene. Perhatian kecil yang tidak pernah dia bayangkan akan datang dari seorang CEO dingin. Kau tidak perlu takut, ujar Eugene kemudian. Aku memang keras kepala. Tapi aku tidak akan menyakitimu. Kau istriku. Aku akan melindungimu. Kalimat itu membuat dada Nian-Nian hangat, meski dia masih belum paham perasaan sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi istri yang baik untukmu. Eugene menatapnya lama lalu tersenyum samar. Aku tidak butuh sempurna. Aku hanya butuh seseorang yang nyata. Kau sudah lebih dari cukup. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kilat itu, Nian-Nian bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, dunia luar sudah geger. Berita utama di semua media. CEO Jong menikah mendadak dengan gadis misterius. Siapa sebenarnya Nyonya Jong? Foto-foto pernikahan mereka tersebar. Wajah Nian-Nian yang sederhana dibandingkan dengan para sosialita yang biasa dikaitkan dengan Eugene menimbulkan kehebohan besar. Banyak komentar sinis, tidak sepadan. Siapa dia? Wanita itu pasti hanya mengincar harta. Nian-Nian membaca berita itu di ponselnya, wajahnya pucat. Mereka semua membenciku. Eugene yang baru keluar dari ruang kerja menatap sekilas layar ponsel itu, lalu merebutnya. Dengan tenang, dia berkata, jangan pedulikan omongan orang. Mulai sekarang, aku yang akan hadapi mereka. Tapi, Nian-Nian menggigit bibir. Kau tidak khawatir reputasimu hancur karena aku? Eugene menatapnya kali ini lebih serius dari sebelumnya. Justru sebaliknya. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku memilihmu. Dengan cinta ragusi di diri sangat sumaction membuat mereka menyesal meremehkanmu. Mata Nian-Nian berkaca-kaca. Dia tidak tahu mengapa, tapi hatinya bergetar hebat. Dan tanpa ia sadari, di balik dinginnya sikap Eugene, pria itu benar-benar mulai jatuh cinta pada gadis sederhana yang kini resmi menjadi istrinya. Namun, bayangan masa lalu yang membuat Eugene ditinggalkan di altar masih belum hilang. Dan Nian-Nian, perlahan, akan mengetahui bahwa pernikahan kilat ini hanyalah permulaan dari badai besar yang menunggu mereka berdua. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar kamar Nian-Nian. Ia terbangun dengan kepala berat, masih belum terbiasa dengan kasur empuk dan ruangan yang terasa seperti istana. Saat menoleh, ia terkejut melihat Eugene berdiri di balkon, mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung, rambutnya sedikit berantakan, namun tetap terlihat menawan. Aku pikir kau sudah berangkat kerja, ujar Nian-Nian serak. Suaranya baru bangun tidur. Eugene menoleh sekilas. Aku menunggumu turun sarapan. Suami istri seharusnya makan bersama, bukan? Nian-Nian mengerjap, lalu cepat-cepat duduk tegak. Kau tidak perlu melakukan itu. Aku tidak terbiasa dilayani. Kalau begitu, biasakanlah, jawab Eugene datar. Namun ada senyum tipis di ujung bibirnya. Mereka turun bersama ke ruang makan. Meja panjang sudah penuh dengan berbagai hidangan. Nian-Nian tertegun,
menelan ludah. Ini, semua untuk kita? Bukankah ini berlebihan? Eugene mengangkat alis. Kau pikir aku makan roti bakar murahan setiap pagi? Ini standar di rumah ini. Nian-Nian hanya bisa memutar bola mata. Tapi saat dia melihat Eugene dengan tenang menuangkan teh ke cangkirnya, dia sadar. Pria ini, meski keras, diam-diam mulai mencoba bersikap hangat. Hari itu, Nian-Nian memberanikan diri untuk keluar rumah. Namun langkahnya terhenti di gerbang ketika segerombolan wartawan menunggu. Kamera dan mikrofon diarahkan padanya begitu ia terlihat. Nyonya Jung, apa benar pernikahan Anda hanya formalitas? Anda gadis biasa, apa pantas menjadi istri CEO Jung? Apa tujuan Anda menikahi Tuan Eugene? Uang? Kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti peluru yang menghantamnya. Nian-Nian mundur, wajahnya pucat. Tangannya gemetar, ia ingin lari. Tiba-tiba, suara berat menggema di belakangnya. Cukup. Eugene keluar, mengenakan jas rapi, wajahnya dingin seperti es. Dengan langkah tenang, ia merangkul bahu Nian-Nian dan menatap semua wartawan dengan tajam. Dia istriku. Sah, legal, dan tidak ada yang berhak merendahkannya. Jika ada yang berani menyinggungnya lagi, aku pastikan kalian tidak bisa bekerja di kota ini. Kata-katanya tegas, membuat suasana hening. Wartawan yang tadinya agresif mulai gemetar. Nian-Nian menatap Eugene, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia bergumam, dia benar-benar melindungiku. Sore harinya, mereka berdua duduk di ruang tamu. Nian-Nian memeluk bantal. Wajahnya masih muram. Kenapa kau membelaku begitu tadi? Kau tidak takut reputasimu rusak karena aku? Eugene menatapnya serius. Aku sudah bilang, aku tidak peduli. Kau istriku? Itu saja cukup, hening sesaat. Nian-Nian menggigit bibir, lalu berbisik. Kau terlalu baik untukku. Eugene tiba-tiba mendekat. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Atau mungkin kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Dek, jantung Nian-Nian berdetak kencang. Dia buru-buru berdiri, wajahnya merah. Aku harus ke dapur. Katanya terbata-bata, lalu kabur. Eugene menatap punggungnya yang lari panik. Untuk pertama kalinya dia tersenyum lebar. Ada sesuatu yang hangat merayapi dadanya, sesuatu yang sudah lama hilang. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malamnya, ketika Nian-Nian sedang membaca buku di kamar tamu, seorang wanita muncul di depan pintu. Cantik, elegan, mengenakan gaun merah yang menonjolkan aura berkelasnya. Jadi, kau gadis itu? Ucap wanita itu dengan nada meremehkan. Nian-Nian berdiri gugup. Siapa kau? Wanita itu melangkah masuk tanpa izin, bibirnya tersenyum sinis. Aku Minji, tunangan asli Eugene. Nian-Nian terbelalak. Tunangan asli? Minji mendekat, matanya tajam. Jangan salah paham. Pernikahanmu dengan Eugene hanya permainan. Dia marah karena aku pergi saat resepsi, jadi dia memilihmu sebagai pengganti sementara. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Kau terlalu naif. Kata-kata itu menghantam hati Nian-Nian. Itu tidak benar. Minji terkekeh. Dia pria dingin yang tidak bisa jatuh cinta. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Cepat atau lambat kau akan dibuang. Nian-Nian terdiam, hatinya sakit. Meski dia mencoba menyangkal, ucapan Minji terdengar masuk akal. Bagaimana mungkin pria seperti Eugene benar-benar jatuh cinta pada gadis biasa sepertinya? Saat Minji berbalik hendak pergi, Eugene muncul di pintu. Suaranya rendah dan marah. Apa yang kau lakukan di sini? Minji tersenyum licik, hanya memberi sedikit nasihat untuk istrimu. Tatapan Eugene mengeras. Keluar, sekarang juga. Minji mengangkat alis lalu berjalan pergi dengan elegan. Sebelum menghilang, ia sempat berbisik pada Nian-Nian. Kau hanya sementara. Eugene menatap Nian-Nian, wajahnya penuh kekhawatiran. Jangan dengarkan dia. Aku menikahimu karena aku mau. Bukan karena terpaksa. Namun Nian-Nian hanya menunduk, bibirnya bergetar. Kata-kata Minji menusuk terlalu dalam. Di saat itu, Eugene menyadari satu hal. Jika dia ingin menjaga Nian-Nian tetap di sisinya, dia harus membuktikan dengan tindakan bahwa cintanya nyata, bukan sekadar kata-kata. Dan di dalam hatinya sendiri, dia pun sadar, cinta itu benar-benar mulai tumbuh. Sejak kedatangan Minji malam itu, hati Nian-Nian terus diguncang rasa ragu. Ia berusaha tersenyum di depan Eugene, tapi setiap kali mengingat ucapan kau hanya sementara, dadanya terasa sesak. Pagi itu, Eugene sudah bersiap ke kantor. Jas hitam membalut tubuhnya dengan sempurna. Dasinya rapi, dan aroma maskulin samar tercium ketika ia menghampiri Nian-Nian yang sedang menuang teh. Siang nanti ada jamuan bisnis. Aku ingin kau ikut, katanya tenang. Nian-Nian terkejut.
Tapi aku tidak tahu etika perjamuan. Aku tidak pantas. Tidak ada kata tidak pantas. Potong Eugene, matanya tajam namun penuh keyakinan. Kau istriku. Semua orang harus tahu itu. Nian-Nian menelan ludah. Sejenak ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Siang itu mereka tiba di Hotel Bintang 5. Aula penuh dengan pebisnis berjas mewah. Wanita-wanita glamour dan tatapan penuh penilaian. Begitu Eugene masuk dengan Nian-Nian di lengannya, suasana seakan bergetar. Dia istrinya? Serius? Bisik beberapa orang. Tidak sepadan sama sekali. Apa Eugene sudah kehilangan akal sehatnya? Nian-Nian bisa merasakan bisikan-bisikan itu menusuk telinganya. Tangannya menggenggam lengan Eugene lebih erat, berusaha menahan gugup. Eugene membungkuk sedikit ke arahnya dan berbisik, abaikan mereka. Fokus pada diriku saja. Kalimat sederhana itu berhasil membuat Nian-Nian sedikit tenang. Namun ketenangan itu hancur ketika Minji masuk. Dengan gaun putih elegan, ia menarik perhatian semua orang. Wajahnya dihiasi senyum anggun, tapi matanya langsung menatap tajam ke arah Nian-Nian. Eugene, sapa Minji manis, seolah tidak ada dendam di antara mereka. Senang sekali bertemu lagi. Eugene tidak menjawab. Tatapannya dingin dan tangannya justru menggenggam Nian-Nian lebih erat. Ini istriku. Nian-Nian, katanya tegas. Menekankan kata istriku. Wajah Minji sedikit mengeras, namun ia tetap tersenyum pura-pura. Tentu saja. Aku sudah dengar banyak tentangnya. Nian-Nian hanya bisa menunduk, merasa dirinya menjadi pusat pertunjukan. Acara berlangsung, namun Minji berulang kali mendekat, pura-pura ramah, menyelipkan kata-kata yang menusuk hati. Kau tahu, Nian-Nian, Eugene punya kebiasaan tidak tahan dengan orang yang tidak mengerti dunianya. Jangan sampai kau membuatnya bosan. Kehidupan bisnis sangat keras. Gadis polos sepertimu bisa hancur dalam sekejap. Nian-Nian mencoba mengabaikan, tapi rasa sakit itu terus menumpuk. Hingga akhirnya, saat ia pergi sebentar ke balkon untuk menenangkan diri, Minji mengikutinya. Kau tahu, pernikahan kilat ini tidak akan bertahan lama, bisik Minji dengan tatapan penuh kemenangan. Eugene tidak mencintaimu. Kau hanya alat untuk menutup rasa malunya. Nian-Nian menatap Minji, air mata menumpuk di pelupuk mata. Mengapa kau begitu ingin menghancurkan aku? Kalau kau mencintai dia, kenapa kau meninggalkannya di altar hari itu? Sekilas, wajah Minji berubah. Matanya berkilat marah, tapi ia cepat menutupi dengan senyum dingin. Itu urusanku. Yang jelas, kau tidak akan pernah bisa menggantikanku di hati Eugene. Nian-Nian tidak sempat membalas, karena tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. Minji. Eugene berdiri di sana, wajahnya kelam. Ismedin nartuwer banyak. Dengan langkah tegas, ia menghampiri dan menarik Nian-Nian ke dalam pelukannya. Jangan pernah lagi mendekati istriku, ucap Eugene tajam. Kau kehilangan hak itu sejak kau memilih meninggalkan aku di altar. Wajah Minji memucat, namun ia masih mencoba tersenyum. Eugene, kau tidak paham. Aku sangat paham, potong Eugene. Dan aku juga tahu siapa yang benar-benar ada di sisiku saat aku terpuruk. Itu Nian-Nian, bukan kau. Kata-kata itu menghantam hati Minji. Wajahnya berubah kaku, lalu ia berbalik dengan cepat, meninggalkan mereka berdua. Setelah Minji pergi, Eugene menatap Nian-Nian yang masih gemetar. Ia mengusap pipinya perlahan, menyingkirkan air mata yang jatuh. Jangan dengarkan dia, kau lebih berarti bagiku dari siapapun. Tapi, aku hanya gadis biasa. Bagaimana bisa aku... Set. Eugene menyentuh bibir Nian-Nian dengan jarinya. Berhenti meragukan dirimu. Aku yang memilihmu. Itu artinya, kau adalah orang paling tepat di sisiku. Nian-Nian menatap matanya. Ada ketulusan di sana. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar hebat. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, Eugene benar-benar jatuh cinta padanya. Namun, jauh di balik bayangan, Minji tidak berniat menyerah. Ia menatap mereka dari kejauhan dengan mata penuh dendam. Kalau begitu kita lihat, seberapa kuat cintamu bertahan, Nian-Nian? Hari-hari setelah jamuan bisnis itu terasa lebih hangat bagi Nian-Nian. Eugene semakin terbuka, sering menemaninya makan malam, bahkan terkadang pulang lebih cepat hanya untuk sekadar berjalan bersama di taman mansion. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Satu pagi, berita besar muncul di media. Skandal! Nyonya Jung dituduh menyalahgunakan jabatan suami untuk mendapatkan keuntungan.
Artikel itu dipenuhi foto-foto Nian-Nian yang disunting agar terlihat sedang menerima amplop dari seorang pebisnis. Padahal, kenyataannya, Nian-Nian tidak pernah melakukan hal itu. Nian-Nian pucat ketika melihat layar ponsel. Ini fitnah. Aku tidak pernah... Eugene meraih ponselnya, wajahnya kelam. Aku tahu. Ini kerjaan Minji. Tak butuh waktu lama, perusahaan mulai diguncang rumor. Saham sempat turun, investor gelisah. Para direktur mendesak Eugene untuk segera menjauhkan diri dari Nian-Nian demi menyelamatkan citra perusahaan. Kau bisa bercerai. Itu cara tercepat, ucap salah satu direktur dalam rapat. Eugene berdiri dari kursinya, menatap semua orang dengan mata tajam. Dengar baik-baik. Nian-Nian adalah istriku. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku menceraikannya. Jika ada yang tidak setuju, keluar dari perusahaanku sekarang juga. Ruangan Henning. Tak seorang pun berani membantah lagi. Sementara itu, Nian-Nian bersembunyi di kamar. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku hanya membawa masalah untuknya. Jika aku pergi, mungkin semua ini akan selesai. Pikiran itu menghantuinya. Malamnya ia menulis surat singkat dan meninggalkan cincin pernikahannya di meja, lalu keluar dari rumah diam-diam. Namun Eugene menyadarinya. Ia menemukan surat itu di kamar, dan tanpa pikir panjang, langsung menyusul. Hujan turun deras ketika akhirnya ia menemukan Nian-Nian di stasiun kereta, duduk sendirian dengan koper kecil. Rambutnya basah, wajahnya sendu. Nian-Nian, teriak Eugene berlari menghampiri. Gadis itu menoleh, terkejut. Kenapa kau ada di sini? Seharusnya kau tidak. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Eugene menariknya ke dalam pelukan erat. Bodoh, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Tapi ya, aku hanya merepotkanmu. Semua orang membenciku. Sahammu jatuh, reputasimu. Aku tidak peduli dengan itu semua. Eugene menatapnya, matanya tajam namun penuh emosi. Yang aku pedulikan hanya kau. Tanpamu, aku tidak punya apa-apa. Air mata Nian-Nian jatuh semakin deras. Kau benar-benar mencintaiku? Eugene mengangguk mantap. Ya, aku jatuh cinta padamu sejak hari kita berdiri di altar. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat kau menggenggam tanganku dengan takut-takut aku merasa, kau yang kucari selama ini. Dak. Hati Nian-Nian bergetar hebat. Semua keraguan yang menghantuinya seakan runtuh. Beberapa hari kemudian, kebenaran akhirnya terungkap. Investigasi membuktikan bahwa foto-foto skandal Nian-Nian adalah hasil rekayasa yang dipesan oleh Minji. Skema itu terbongkar setelah salah satu anak buah Minji ditangkap karena mencoba menyuap jurnalis. Media berbalik arah. Artikel baru muncul. Fitnah terungkap. Nyonya Jung dinyatakan tidak bersalah. Kesetiaan CEO Eugene pada istri biasa jadi inspirasi publik. Masyarakat yang tadinya mencemuh kini mulai memuji keberanian Nian-Nian menghadapi badai. Minji, di sisi lain, kehilangan reputasi dan dukungan. Ia mencoba sekali lagi menemui Eugene, namun pria itu hanya berkata dingin. Kau sudah menghancurkan kesempatanmu sendiri. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Malam itu, di balkon rumah mereka, Eugene menggenggam tangan Nian-Nian erat. Angin malam berhembus lembut, bintang bertaburan di langit. Terima kasih karena tidak menyerah padaku, bisik Nian-Nian, matanya berkaca-kaca. Harusnya aku yang berterima kasih, jawab Eugene, menatapnya dalam. Kau mengajariku arti cinta yang sebenarnya. Bukan status, bukan kesempurnaan, tapi keberanian untuk bertahan bersama. Nian-Nian tersenyum, lalu bersandar di dadanya. Aku mencintaimu, Eugene. Aku lebih, jawabnya. Mengecup keningnya lembut, dan malam itu, di bawah cahaya bintang, keduanya sadar bahwa meski pernikahan mereka berawal dari kebetulan yang gila, cinta yang tumbuh di antara mereka nyata. Sebuah cinta yang lahir bukan dari rencana, melainkan dari takdir.